tengok sekelilingnya tempat belajarnya, apakah ada tempat sampah atau sampah-sampah yang berserakan, dipungut, ditaruh di tempat sampah. Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Stop. Kenapa Kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak, Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum iman. Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Nggak boleh ya. Oke Kak, makasih ya Kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Sebelum belajar, marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Kita sebelum belajar, setelah kalian bersih-bersih tadi ya, siapkan alat tulisnya, mana tahu ada yang mau dicatat. Nah, siapkan juga Al-Qur'annya. Kita mulai murojaah juz 30, yaitu surah Al-Infitor ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak mu'alimah. Sekarang kita belajar hifzul Quran ya. Hifzul Quran, sebelum kita melanjutkan menghafal, nanti kita akan menghafal ayat
22. Nah, sebelum kita menghafal, kita murojaah terlebih dahulu. Kita murojaah dari ayat 17 sampai ayat 21. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Oke, kita lanjutkan menghafal Al-Baqarah ayat 22. Nah, sesuai dengan teori ya yang Mu'alimah praktekkan kemarin, yang udah Mu'alimah bilang, kalau kalian menghafal ayatnya panjang, maka itu harus dipotong, boleh per kata atau per kalimat, karena gak bisa kalian langsung menghafal satu ayat itu. Nah, dalam ayat 22 ada 7 potong yang akan Mu'alimah itu kan. Yang pertama yaitu alladzi ja'ala lakumul arda. Nah, itu yang pertama. Terus firasyaw was samaa binaa, sampai situ. Kemudian wa anzala minas samai. Wa anzala minas samai. Ya. Ma'an fa'akhraja bihi Nah, itu udah langsung minas samaroti rizqal lakum. Minas samaroti rizqal lakum. Nah, potongan yang berikutnya fala taj'alu lillahi. Fala taj'alu lillahi. Dan yang terakhir andadaw wa antum ta'lamun. Andadaw wa antum ta'lamun. Nah, kalau sudah ya kita mulai ya. Potongan yang pertama kita baca 3 kali ya. Oke. Alladzi ja'ala lakumul arda. Alladzi ja'ala lakumul arda. Lanya itu ada 2 kali sama-sama pendek. Alladzi ja'ala lakumul arda. Alladzi ja'ala lakumul arda. Nah, udah. Sampai situ udah 3 kali kita baca. Kalau belum hafal 3 kali, maka boleh diulang-ulang sampai hafal. Alladzi ja'ala lakumul arda. Alladzi ja'ala lakumul arda. Dah. Kalau sudah, potongan yang kedua. Firasyaw was samaa binaa.
firasyaw was-samaa'a binaa'a firasyaw was-samaa'a binaa'a firasyaw was-samaa'a binaa'a. Kalau potongan yang kedua itu sudah hafal, kita gabungkan dari yang pertama tadi ya. Ulangi dari awal. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was-samaa'a binaa'a. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was-samaa'a binaa'a. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was-samaa'a binaa'a. Itu udah 3 kali kita ulang. Kalau belum hafal juga jangan langsung berlanjut ke berikutnya, tapi diulang lagi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was-samaa'a binaa'a. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was-samaa'a binaa'a. Kalau sudah, maka kita lanjut. Wa anzala minas samaa'i wa anzala minas samaa'i wa anzala minas samaa'i. Diulang lagi. Wa anzala minas samaa'i wa anzala minas samaa'i. Nah, kalau sudah maka ditambahkan ma'an fa akhraja bihi ma'an fa akhraja bihi ma'an fa akhraja bihi. Terus digabung dari penggalan yang ketiga tadi. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi. Nah, kalau sudah ditambahkan minas samaroti rizqal lakum minas samaroti rizqal lakum minas samaroti rizqal lakum minas samaroti rizqal lakum. Nah, sudah digabungkan ya dari wa anzala tadi. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samaroti rizqal lakum wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samaroti rizqal lakum wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samaroti rizqal lakum. Nah, kalau sudah sampai situ kita gabungkan dari awal ayat tadi ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samaroti rizqal lakum alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samaroti rizqal lakum
Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Nah, kalau sudah hafal kita kan udah ulang 3 kali ya. Kalau belum hafal juga ulang lagi ya, jangan menambah. Kemudian lanjutkan fala taj'alu lillahi. Fala taj'alu lillahi. Fala taj'alu lillahi. Fala taj'alu lillahi. Nah, terus tambahkan a'dadaw wa antum ta'lamun. A'dadaw wa antum ta'lamun. A'dadaw wa antum ta'lamun. Digabungkan dari yang tadi. Fala taj'alu lillahi a'dadaw wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Nah, sudah kan? Maka digabungkan dari yang pertama tadi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Nah, sekarang anak mu'allimah dicoba ditutup Al-Qur'annya. Nah, ulang dari awal. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Nah, seperti itu ya. Diulang-ulang. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar sain Quran. Nah, sain Quran kita belajar tentang makhorijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Nah, tujuan dari mempelajari makhraj ini supaya kita bisa membedakan bagaimana cara pengucapan huruf yang benar. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang mu'allimah akan jelaskan, yaitu mu'allimah akan menjelaskan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu dari sini. Nah, apa aja hurufnya? Yang kemarin kan udah dijelaskan sama mu'allimah Jannah. Nah, sekarang mu'allimah yang menjelaskan yang bagian tenggorokan. Dia ada 3 ya. Apa aja? Yang pertama, huruf yang keluar dari tenggorokan bawah, dari sini. Ya, dari tenggorokan bawah, atau bahasa Arabnya disebut aqsal halq. Aqsal halq. Nah, huruf apa aja yang keluar dari tenggorokan bawah? Yaitu huruf ha. Ha. Jadi kalau kita bilang ha, itu mulutnya terbuka. Ha. Nah, seperti gambar berikut ini. Nah, setelah ha yaitu hamzah. A. Nah, kita kalau bilang A seperti mangap mulutnya karena dia keluarnya dari tenggorokan yang bagian bawah. Ya, seperti itu. Yang kedua yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan tengah. Jadi di sini. Nah, bahasa Arabnya adalah wasatul halq.
Apa aja hurufnya? Yaitu ain dan ha. Ain, ha. Kalau kita ada harokatnya di atas berarti a. Agak mulutnya agak lebar seperti gambar berikut ini. A. Nah, dia kan di tengah sini. A. Nah, kemudian ha. Kalau kita bisa membedakan ha itu dia kayak kita apa ya, makan pedas gitu. Nah, keluar ha. Kalau a agak ditekan biar keluarkannya, dia keluarnya dari sini. Jadi jangan biasa a gitu aja, tapi ain. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu keluar dari tenggorokan bagian atas dari sini. Gho, yaitu huruf gho sama kho. Gho. Nah, seperti itu ya nak ya. Nah, biar lebih jelasnya bagaimana cara kita untuk mempelajari makhorijul huruf. Yang pertama tadi kan huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah adalah huruf ha sama hamzah. Nah, ikuti maklimah ya, cara membaca nanti bisa kalian nampak dari mana ya keluarnya huruf ha dan hamzah itu. Oke, ikuti maklimah. A, I, U, ba. Nah, pas kita bilang ba pasti di tenggorokan bawah. Kalau belum berarti belum pas kalian bilang. A, I, U, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Nah, oke, coba kita ulang lagi. A, I, U, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Nah, jadi mulutnya agak dilebarkan gitu ya. Kemudian huruf H, dia sama kayak huruf hamzah, keluarnya dari tenggorokan yang bawah. Nah, kayak gini caranya biar kita tahu itu betul atau tidak kita bilang ha itu. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, ma, hi, han, hani, ha. Itu. Oke, kita ulangi lagi. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, ma, hi, han, hani, ha. Nah, kalau sudah sampai kalian udah merasakan nih apa kayaknya sampai sini ya, nah, berarti udah betul itu ya, karena kita belajar itu memang bertahap, nggak langsung bisa. Ha, hi, hu, bah. Nah, sampai sini. Nah, kemudian huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah yaitu huruf ain sama ha. Ain dan ha. Nah, coba ikuti maklimah ya biar kita pas bilang ainnya. A, i, au, ba. Sampai sini. Ulang lagi. A, i, au, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Jadi waktu kita bilang ba sampai ke tenggorokan yang tengah. Nah, lagi huruf ha. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, ma, hi, han, hani, ha. Kita ulang lagi ya. Ha, hi, hu, bah. Sampai ke tenggorokan yang tengah. Hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, ma, hi, han, hani, ha. Dipraktekkan di rumah ya, nanti insya Allah bisa. Kemudian tenggorokan yang bagian atas, berarti bagian sini. Nah, bagian sini nih, yaitu huruf kho dan gho atau ghoin atau kho. Itu hurufnya sama keluar dari tenggorokan yang bagian atas. Oke, kita ulang yang huruf kho. Kho, khi, hu, bah.
khon khoni khohna minal mukhni makhi khan khoni kho. Nah, kemudian huruf gha, ghi gu bag kayak gitu ya. Ghi gu bag gon goni ghna minal mughni maghi gon goni gho. Oke anak-anak mu'allimah, nah sekarang kita akan melanjutkan belajar adab islami. Nah kemarin sudah mu'allimah jelaskan adab-adab kepada kitab suci Al-Quran ya, anjurannya. Nah sekarang mu'allimah mau menjelaskan tentang larangannya, larangan kepada kitab suci Al-Quran. Apa saja? Yang pertama, menyentuh Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil ataupun besar. Jadi Al-Quran ini ya, ini Al-Quran ini kita kalau mau menyentuh mushaf ini, walaupun ini namanya mushaf Al-Quran ya. Nah, kalau kita mau menyentuh Al-Quran ini, pertama kita harus suci dari hadas kecil. Nah, hadas kecil apa saja yang kemarin udah mu'allimah jelaskan kan? Ada dia kentut, tidur, kencing, dan lain sebagainya. Cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Jadi sebelum kita memegang mushaf Al-Quran ini, ketika kita sudah tidak punya wudu, kita berhadas kecil, maka kita harus berwudu terlebih dahulu baru boleh menyentuh Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ini kita harus muliakan, walaupun dalam keadaan hadas kecil kita tetap harus berwudu, tidak boleh menyentuh. Kemudian berhadas besar pun juga tidak boleh. Nah, bagaimana ketika kita ada beberapa orang yang memang harus menjaga hafalannya, yaitu para penghafal Al-Quran. Dalam keadaan berhadas besar ataupun berhadas kecil, bagaimana supaya hafalan itu tetap terjaga? Boleh kita membaca, tapi tidak boleh menyentuh Al-Qurannya ya. Itu adalah ulama sebagian yang berpendapat seperti itu. Jadi kayak mana caranya? Kalau orang menghafal, kita kan sudah hafal nih, seandainya udah hafal surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat berapa? 1 sampai 20. Nah, kita seandainya dalam keadaan berhadas, kita boleh membaca itu, hanya membaca tanpa membuka atau menyentuh Al-Quran. Itu diperbolehkan. Karena dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak diperbolehkan, tidak akan menyentuh Al-Quran atau mushaf Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, di situ ada Allah bilang seperti itu ya dalam surah Al-Waqi'ah. Jadi larangannya kita tidak boleh menyentuh Al-Quran ketika kita sedang berhadas kecil ataupun besar. Hadas kecil bisa kita hilangkan dengan cara berwudu. Tapi kalau hadas kecil kita itu pipis atau BAB, kita cebok dulu ya, baru wudu, jangan langsung wudu ya. Kemudian kalau untuk hadas besar, apa yang harus kita lakukan supaya hilang? Yang pertama, mandi. Mandi apa nak? Mandi wajib. Kenapa disebut mandi wajib? Karena hukumnya wajib. Di situ ada niatnya. Nah, larangan yang kedua yaitu menggantungkan atau menempel ayat-ayat Al-Quran untuk azimat ya. Azimat, tahu kalian azimat? Azimat tuh jimat. Nah, jadi kayak gini, seandainya nih saya mau menulis ayat kursi di buku, terus Anda bawa-bawa kemana-mana. Biar apa? Biar kuat jadi orang hebat karena menulis ayat kursi di dalam saku, taruh saku di mana-mana. Jadi saya terhindar dari bahaya gara-gara nulis ayat kursi itu. Nah, itu tidak boleh. Karena Al-Quran itu bisa membawa manfaat bukan karena ditulis, tapi karena dibaca. Nah, tapi beda lagi ketika kita membaca ayat kursi. Nah, kita kan ketemu sama, seandainya entah ketemu sama makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu kan kita takut nih. Nah, kita baca ayat kursi. Nah, itu bermanfaat. Nah, tapi kalau kita cuma nulis, kemudian kita beranggapan bahwa
tulisan itu yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan memberikan kalian keselamatan gara-gara menulis Al-Quran itu, maka itu yang tidak diperbolehkan karena tidak ada tuntunannya, sunnahnya dari Rasul kita Muhammad SAW. Nah, seperti sabda beliau, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyaddabaru ayatihi liyatadakkara ulul albab. Nah, itu yang artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi anak-anak mu'allimah, Al-Quran ini sangat bermanfaat untuk kita ketika kita baca. Tapi beda lagi kalau kita punya Al-Quran nih, nah kita beli nih Al-Quran, terus kita koleksi saja, taruh di lemari. Nah, lemarinya itu kaca. Kemudian ada tamu datang, banyak kali Al-Qurannya. Nah, itu cuma untuk hiasan, itu tidak boleh. Al-Quran itu harus dibaca, bukan hanya untuk hiasan saja. Karena ini tidak akan bermanfaat apa-apa ketika kita tidak membacanya. Nah, Kanda pernah Mak Lima jelaskan nih, Al-Quran ini akan memberikan kita syafaat, pertolongan kelak nanti kita di akhirat. Karena di akhirat itu, apalagi ketika kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, itu sangat panas sekali. Nah, kita kalau sering baca Al-Quran ini akan dinaungi sama Al-Quran. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan gunakan Al-Quran untuk azimat. Azimat itu kita menyangka bahwa tulisan Al-Quran kita bawa kemana-mana supaya terhindar dari bahaya. Karena bukan itu yang melindungi kita, tapi yang melindungi kita itu Allah. Al-Quran ini dibaca, dihayati artinya untuk kita lakukan, bukan untuk jimat. Paham? Nah, ini adalah contoh nih. Nah, ada kawan kalian nih menulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia ditulisnya sampai selesai. Nah, ketika itu meniatkan supaya menulis Bismillah ini terus dibawa kemana-mana supaya terhindar dari mara bahaya. Nah, ini yang dilarang oleh Allah. Harusnya kayak mana? Harusnya Al-Quran itu dibaca, bukan ditulis kemudian diniatkan untuk jimat supaya kita terlindungi karena kita menulis Al-Quran tersebut. Nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian setelah ditulis, di bawah-bawahnya kemana-mana dengan tujuan supaya dilindungi karena kita menulis Al-Quran itu. Nah, nanti saya mau nulis inilah, kan udah bawa ini, jadi kemana-mana pasti dilindungi karena sudah nulis Bismillah. Nah, seperti itu, nggak boleh. Nah, larangan yang ketiga yaitu jangan mengatakan saya lupa dengan ayat-ayat ini. Akan tetapi katakanlah saya terlupakan ayat-ayat ini. Jadi anak-anak mu'allimah, ketika kalian menghafal, kalian menghafal kemudian ada beberapa ayat yang kalian lupa, jangan kalian bilang sama mu'allimah, lupa mu'allimah, bukan. Tetapi katakanlah saya terlupakan ayat-ayat ini. Jadi yang melupakan kamu itu, kamu bukan lupa sama Al-Qur'annya, tapi Al-Qur'annya yang melupakan kamu. Nah, seperti itu. Karena itu ada sabda Rasulullah ya, yang artinya janganlah seseorang mengatakan aku lupa ayat ini dan ini, akan tetapi katakanlah aku telah dilupakan. Jadi yang melupakan kamu itu Al-Qur'an yang melupakan kamu, bukan kamu yang lupa pada Al-Qur'an. Nah, selalu ulangilah bacaan Al-Qur'an sebab ia begitu cepat perginya dari dada seorang seperti hilangnya unta. Udah pernah Malimah jelaskan dari kejelasan kemarin itu yang udah berlalu kemarin, minggu kemarin. Nah, itu kalau kita menghafal Al-Qur'an memang harus mengulang-ulang. Ketika kita lupa, jangan kita bilang saya lupa, tapi bilanglah saya telah dilupakan oleh ayat tersebut.
Karena orang yang menghafal Al-Quran itu adalah orang yang istimewa. Larangan yang berikutnya yaitu berhentilah membaca bila sudah mengantuk. Jadi anak-anak mu'allimah, ketika kalian baca Al-Quran kemudian kalian mengantuk, maka berhenti kemudian hilangkan dulu ngantuknya. Cara menghilangkan ngantuk yang pertama boleh beristirahat, tidur ya. Kemudian boleh ambil air wudhu supaya hilang ngantuknya kalau memang mau melanjutkan membaca ya. Karena itu sudah dijelaskan sama Rasulullah dalam hadisnya yang artinya jika salah seorang dari kalian mengantuk di dalam sholatnya, maka hendaklah ia tidur hingga rasa kantuknya hilang. Karena jika salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan mengantuk, mungkin saja ia memohon ampunan, namun ternyata justru mencaci maki dirinya sendiri. Jadi dalam agama Islam itu agama yang mudah. Nah, kita tidak dipaksa-paksa kalau memang tidak sanggup. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita sholat, mengantuk, maka hilangkan dulu ngantuknya. Larangan yang berikutnya itu jangan menghentikan bacaan Al-Quran kecuali pada akhir surat atau tempat berhentinya, atau karena sesuatu alasan yang dibenarkan oleh syariat, bukan karena urusan duniawi. Jadi ketika kita baca Al-Quran kemudian kita mengantuk atau kita ada urusan, itu jangan berhenti sembarangan, tapi berhentilah pada tempat-tempat yang diperbolehkan. Contoh di akhir surat. Nah, kalian baca nih Qul huwallahu ahad, kemudian kalian ada urusan langsung pergi. Nah, itu kurang bas. Atau di akhir surat, itu yang tadi mu'allimah baca di akhir surat. Nah, ada juga yang kayak gini. Contoh kalau kita baca ada kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian kita baru baca la ilaha, berhenti kita. Itu kurang pas, malah tidak bagus. Karena merusak arti. Itu di tempat yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau berhenti harus di akhir surat atau di tempat yang boleh kita berhenti untuk membaca, karena itu mempengaruhi arti. Seperti itu sayangnya. Larangan yang berikutnya yaitu jangan membaca Al-Quran untuk mendapatkan upah duniawi. Nah, contohnya ya nak ya, ada kita membaca Al-Quran nih, nah bacaan kita bagus, kemudian kita diikutkan lomba kemana-mana. Jangan pernah berniat kalau kita membaca Al-Quran itu hanya untuk mendapatkan upah, tapi niatkan kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran hanya karena Allah. Karena kalau kita mengejar dunia, maka kita pasti dapat dunia itu. Tapi kalau kita mengejar akhirat, maka dua-duanya akan dapat. Akhirat dapat, dunia dapat. Jadi kalau baca Al-Quran, jangan berniat untuk mendapatkan upah. Nah, anak-anak mu'allimah, itu adalah beberapa larangan yang dibenci oleh Allah yang berkaitan dengan kitab suci Al-Quran. Nah, mu'allimah ulang balik ya, apa-apa saja yang dilarang tadi. Yang pertama yaitu menyentuh Al-Quran ketika kita mempunyai hadas kecil atau besar. Jadi jangan menyentuh Al-Quran kalau kita tidak punya wudhu atau dalam keadaan berhadas besar. Yang kedua, menggantungkan Al-Quran atau menulis Al-Quran untuk tujuan azimat. Tadi udah Malimah jelaskan. Yang ketiga, jangan mengatakan saya lupa ayat ini, tapi katakanlah saya terlupakan atau saya dilupakan. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah, berarti dia itu istimewa. Kalau kita sudah menghafal, maka apa kiat-kiatnya? Harus kita murojaah ya, biar tidak lupa. Kemudian yang keempat, berhentilah membaca ketika mengantuk. Itu dalam keadaan kita mengantuk, kalau kita baca Al-Quran maka berhenti dulu. Tapi ingat, berhentinya harus di tempat yang diperbolehkan, yaitu di akhir surah, di akhir ayat,
tidak boleh sembarangan kita berhenti karena kita ngantuk kemudian kita menghilangkan ngantuk, tidur dulu kah atau apa dulu. Itu harus berhentinya di tempat yang benar. Atau ketika kita sholat, ya, kemudian kita ngantuk, maka hilangkan dulu ngantuknya. Dan yang kelima, jangan menghentikan bacaan karena bacaan Al-Quran kecuali pada akhir surat atau di tempat-tempat yang diperbolehkan. Yang keenam, jangan membaca Al-Quran untuk mendapatkan upah dunia. Jadi Al-Quran kalau kita baca niatkan hanya kepada Allah. Jangan berpikirkan kita membaca Al-Quran dibagus-baguskan supaya orang senang nengok kita, kemudian kita diikutkan lomba-lomba menang dapat uang. Nah itu tidak pas, tidak benar, bukan tidak pas lagi, tidak benar ya. Niatkan kita membaca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran hanya karena Allah. Nah sekarang sebelum Mu'alimah akhiri, Mu'alimah kasih tahu cara menghafal Al-Quran ya, supaya lengketnya lama dan kita lengket lama, kemudian jarang lupa-lupa. Yang pertama yaitu meluruskan niat dan melakukan sholat hajat. Ketika kita menghafal terus kemudian kita lupa, maka bagaimana caranya biar nggak lupa-lupa? Pertama, luruskan niat. Itu tadi niatnya bukan karena apa-apa, bukan karena pengen disayang sama mu'alimanya atau mu'alimnya, bukan karena pengen ikut lomba tahfiz atau pengen jadi kiroa biar diundang kemana-mana terkenal se-Indonesia Raya, bukan. Tapi niatkan saya mau menghafal atau membaca Al-Quran hanya karena Allah, biar Al-Quran nanti itu bisa menjadi syafaat untuk kita nanti di padang mahsyar. Nah, sholat hajat, biar hajat kita terpenuhi, kita minta sama Allah supaya hati kita dibukakan untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, teguhkan keyakinan dan minta doa kepada orang tua. Nah, ketika kita mau baca Al-Quran nih, punya niat saya pengen menghafal, anak pengen menghafal ya, maka pertama yang harus kita lakukan tadi, niatkan karena Allah. Kedua, sholat hajat. Dan yang ketiga, minta doa kepada ayah atau bundanya. Ayah, bunda, doakan anak mau menghafal Al-Quran biar cepat hafal. Kemudian yang ketiga, memperbaiki bacaan ya. Cara memperbaiki bacaan ya kita belajar tajwidnya, belajar makhrajnya supaya benar bacaan kita. Yang keempat, menggunakan mushaf yang sama. Jadi kalau kita memakai Al-Quran nih, contoh kita memakai Al-Quran yang ini untuk menghafal yang pertama, maka jangan gonta-ganti. Sekarang Al-Quran ini, besok Al-Quran yang lain. Nanti itulah yang mempengaruhi kita lama lengketnya. Nah, contoh ya, pertama waktu saya membaca Al-Baqarah nih ya. Nih. Nah, Mu'alimah pakai Al-Quran yang ini. Nah, ya kan? Kemudian besok pas mau Mu'alimah baca lagi, Mu'alimah mau menambah hafalan lagi, Mu'alimah ganti Al-Quran. Itu yang bikin payah. Kenapa? Karena ketika kita menghafal Al-Quran itu kan kita membaca itu sambil nengok tulisannya. Ini akan terekam di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita ganti-ganti, nanti rekamannya berganti-ganti, maka kita payah untuk menghafalnya Al-Quran. Seperti itu ya. Jadi diusahakan jangan gonta-ganti mushaf Al-Quran ketika kita menghafal. Nah, seperti itu. Oke. Yang terakhir, disiplin murojaah dan tetapkan target. Maksudnya disiplin murojaah mungkin sehari Anda murojaah surah berapa ayat. Nah, itu murojaah itu yang udah kita hafal. Nah, kemudian tetapkan target. Tetapkan target tuh kayak gini. Anda maunya sebulan ini hafal 1 juz. Maka kita kalau sudah menetapkan target seperti itu, insya Allah bisa. Nah, tetapkan target, kemudian disiplin murojaah. Nah, itu aja sayangnya. Kita akhiri
dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.